Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Sita. Ibu Sita dari mana? Dari Bogor, Ustazah. Oh iya, Masya Allah suara antum tidak asing bagi saya. Sita dari Bogor, Masya Allah. Antum, Masya Allah, Tabarakur Rahman. Senang bertanya ya, Masya Allah. Masya Allah. Baik, silakan Ibu Sita. Amin, syukran Ustazah. Uhibbuki fillah. Masya Allah, habakilladzi ahbabtani fih. Masya Allah. Silakan, tafadhali. Ustazah, Afan, mengenai tadi kan kisah dari Umamah, Masya Allah. Tadi Ustazah menyampaikan bahwa dalam memilihkan pasangan untuk putri kita itu harus dilihat keturunannya ya Ustazah ya. Ji. Namun bagaimana apabila datang seseorang, insya Allah seorang ayah itu ridho dengan agamanya, dengan akhlaknya, tapi belum tahu seperti apa kesehariannya, keluarganya. Gitu. Kemudian ayah ini ingin melaksanakan sunnah Rasul, yaitu hadis yang menunjukkan bahwa apabila telah datang seseorang ingin menghitbah dan engkau sudah ridho dengan agamanya, maka terimalah. Nah itu bagaimana ya Ustazah mengenai hal itu? Syukron Ustazah. Jazakumullahu khairan. Wa iyyaki fajazakillahu khairah. Masya Allah. Ibu Sita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah ya, ini kita sebagai seorang ibu pastinya ingin memilihkan yang terbaik untuk putri-putri kita ya, Masya Allah. Nah, benar apa yang dikatakan oleh Ibu Sita, bahwasanya laki-laki yang salih itu sudah cukup ya bagi putri kita. Tapi ternyata ya Rasulullah SAW juga pernah beliau menganjurkan kita untuk, jadi ada dalam memilih jodoh dalam Islam itu ada yang namanya kufu, satu level gitu ya. Dan satu level ini juga para ulama mengatakan termasuk di dalamnya satu level, satu kufu itu termasuk di dalamnya bebet, bobot, bibit. Ya, jadi harus dilihat bebet, bobot, bibitnya karena itu menjadikan nanti keluarganya itu di antara faktornya ya, bukan satu faktor ini saja, keluarga yang berbahagia. Dulu pernah Rasulullah SAW menikahkan Zaid bin Thabit dengan Zainab ya waktu itu, dan Zaid dari kalangan hamba sahaya, Zainab dari kalangan bangsawan. Subhanallah, semua atas takdir Allah ya. Ketika mereka hidup ya, berumah tangga, dan ini kan tidak satu kufu, terjadilah sebuah hal yang tidak diinginkan ya. Terjadilah akhirnya di penghujungnya perceraian ya. Karena pasti ya teman-teman, yang namanya tidak satu kufu itu pasti ada banyak perbedaan di antara mereka ya. Banyak perbedaan di antara mereka. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ketika apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ya diriwayatkan di dalam hadis yang mana Rasulullah SAW mengatakan, pilihlah tempat air mani kalian dan nikahilah wanita yang sederajat. Ya, ini memang Rasulullah SAW paham apa yang nanti akan terjadi kepada umatnya, Masya Allah. Kalau memang Masya Allah ya laki-laki ini salih, tidak apa-apa Bu Sita. Kita lihat juga siapa ibunya, siapa ayah dari calon suami bagi anak-anak kita, bagaimana pengasuhan sebelumnya ya. Itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena begini, nanti menantu kita ini akan menjadi seorang ayah bagi cucu kita, begitu ya. Biasanya latar belakang pengasuhan itu mempengaruhi menantu kita dalam mengasuh anaknya nanti. Jadi para ulama zaman dahulu, mereka juga sangat-sangat memilah dan memilih mana laki-laki atau perempuan yang berhak untuk menikahi putra-putrinya. Jadi boleh nih kalau misalnya ada laki-laki yang terbaik atau ada beberapa laki-laki misalnya yang melamar putri Ibu Sita, boleh semuanya solih nih. Maka boleh Ibu Sita milih, boleh kira-kira mana ya laki-laki yang solih. Itu kalau semuanya solih ya datang, Masya Allah, Tabarakur Rahman. Begitu pula dengan seorang laki-laki. Ketika di depannya itu ada wanita-wanita, semuanya solihah, boleh juga memilih mana kira-kira yang paling baik untuknya. Jadi syarat utama adalah salih dan salihah. Nanti yang namanya bebet, bobot, bibit ini juga menjadi syarat tapi di bawah level salih dan salihah ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita menantu-menantu yang salih dan salihah, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita cucu keturunan-keturunan yang salih dan salihah. Begitu Ibu Sita, barakallahu fiik. Semoga Allah lancarkan semua apa yang menjadi harapan Ibu Sita untuk anak-anak.